Sayyidah Zainab Al-Kubra binti Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu cucu perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mewarisi ilmu dan makrifat Rasulullah. Martabat dan harga diri Sayyidah Zainab mirip dengan Sayyidah Khadijah. Kesucian serta kesederhanaan dan kesopanannya sebagaimana ibunya Sayyidah Fatimah. Kezuhudan, kefasihan, dan retorika Sayyidah Zainab dalam berpidato mirip dengan ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau juga memiliki kelembutan dan kesabaran seperti Sayyidina Hasan, serta keberanian dan keteguhan hati sebagaimana Sayyidina Husain. Berkat kecerdasannya itu pula, beliau dijuluki Akilah Bani Hashim atau wanita cerdas dari Bani Hashim. Sayyidah Zainab lahir pada tanggal 5 Jumadil Awal tahun 5 atau 6 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bahwa Sayyidah Zainab lahir 4 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Sayyidah Zainab adalah anak perempuan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketika Sayyidah Zainab lahir, Sayyidah Fatimah berkata kepada suaminya Sayyidina Ali, "Karena ayahku sedang berpergian, tolong beri nama bagi anak ini." Sayyidina Ali pun menjawab, "Aku tidak mau mendahului ayahmu." Setelah 3 hari berlalu, Rasulullah SAW pulang dari perjalanan. Ketika Rasulullah datang ke rumah Sayyidah Fatimah dan untuk memberi nama cucunya, beliau menunggu wahyu turun. Kemudian, malaikat Jibril turun dan berkata, "Allah menyampaikan salam untukmu dan dia berfirman, beri anak ini nama Zainab, sebagaimana yang telah kami tulis di Lauhul Mahfuz." Kemudian Rasulullah SAW mencium Sayyidah Zainab dan berkata, "Aku berpesan kepada umatku, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, untuk menghormati anak perempuan ini, karena dia sebanding dengan Khadijah Al-Kubra." Kemudian Rasulullah SAW mendekap Sayyidah Zainab di dadanya dan meletakkan wajahnya yang mulia di wajahnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW menangis. Begitu banyak air mata yang mengalir hingga membasahi janggutnya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra bertanya, "Duhai ayah, mengapa engkau menangis?" Rasulullah bersabda, "Setelah kepergianku, anak ini akan mendapat musibah yang bermacam-macam." Mendengar itu pula, Sayyidah Fatimah pun menangis. Masa kecil Sayyidah Zainab dilalui dengan penuh kebahagiaan di bawah pengawasan dan limpahan kasih sayang kedua orang tuanya, dan tentunya kakeknya sang insanul kamil Nabi Muhammad SAW. Namun, kebahagiaan itu begitu cepat berlalu. Rasulullah SAW, manusia termulia yang pernah ada di muka bumi ini, telah menghadap kepada sang Khalik. Hanya 5 tahunan, Sayyidah Zainab merasakan belayan kasih sayang dari kakeknya. Kesedihan Sayyidah Zainab semakin memuncak hanya berkisar sekitar 6 bulan kemudian. Ibunda tercintanya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, menyusul sang kakek untuk selama-lamanya. Peristiwa-peristiwa yang pilu yang dialami oleh Sayyidah Zainab membuat ia tumbuh menjadi lebih dewasa dibandingkan dengan anak seusianya. Ia hadir sebagai sosok ibu bagi Hasan dan Husain dan adiknya yang paling kecil Ummu Kulthum. Ia hadir sebagai ibu yang teramat belia bagi saudara-saudarinya. Kegetiran hidup yang dialami oleh Sayyidah Zainab menjadikan ia sosok remaja yang tabah, sabar, dan penuh kasih sayang bagi saudaranya. Masa remajanya dilewati dengan membimbing dan menjaga saudara-saudarinya yang lain sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pesan ibunya, agar ia selalu berada di sisi dan menemani saudaranya yang lain sepeninggalan ibunya. Masa remaja Sayyidah Zainab telah berlalu. Ia hadir sebagai sekuntum bunga Ahlul Bait dengan kecantikan yang memukau dan kepribadian yang mulia. Sebagaimana Abdullah bin Abu Ayyub Al-Ansari mengungkapkan, "Demi Allah, saya belum pernah melihat wajah seperti Zainab, seolah-olah wajahnya indah bercahaya bak rembulan. Kepribadiannya menyerupai ibunya, Fatimah Az-Zahra, sabar dalam segala hal dan lemah lembut budi perangainya. Ketakwaan dan keluasan ilmunya sebanding dengan ayahnya Ali bin Abi Thalib." Karena kecerdasan dan keluasan ilmunya inilah, Sayyidah Zainab mendapat gelar Akilah Bani Hashim atau wanita cerdas dari kalangan Bani Hashim, suatu gelar kehormatan yang beliau sandang hingga akhir hayatnya.
Pemuda yang terpilih menyunting Sayyidah Zainab adalah Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Sosok yang sangat dermawan, pemurah, keturunan dari Bani Hashim. Masa kecil Abdullah dihabiskan di Ethiopia atau negeri Habasyah, karena orang tuanya merupakan pimpinan rombongan yang hijrah ke Habasyah. Keistimewaan Abdullah ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi. Adapun Abdullah, dia sangat mirip denganku, baik dari bentuk fisik maupun perangainya. Mereka berdua merupakan pasangan yang ideal. Dari pernikahan mereka dikaruniai 3 orang putra, yakni Ja'far, Ali, dan Aun, serta 2 orang putri yang bernama Ummu Kulsum dan Ummu Abdullah. 2 anaknya yang lelaki dikabarkan meninggal dunia dalam usia yang muda, dan hanya menyisakan Ali yang melanjutkan garis keturunan Sayyidah Zainab. Penderitaan silih berganti menghampiri Sayyidah Zainab. Ayahnya, Sayyidina Ali radhiyallahu an, menghembuskan nafas yang terakhir karena ditikam dengan kejam oleh Abdurrahman bin Muljam pada waktu melaksanakan sholat subuh. 9 tahun kemudian, malapetaka kembali menghampiri Sayyidah Zainab. Kakaknya, Sayyidina Hasan, dibunuh dengan cara yang keji dan licik, yakni dengan meracuninya. Kemudian, disusul Sayyidina Husain, yang syahid pada waktu peristiwa Karbala. Waktu itu, ketika Sayyidina Husain mendapatkan undangan dari penduduk Kufah, yang katanya akan membaiat beliau menjadi khalifah. Namun kenyataannya, justru penduduk Kufah itu malah berkhianat dengan membiarkan Sayyidina Husain terjebak pada situasi yang mencekam di padang Karbala. Sebelum keberangkatan Sayyidina Husain yang disertai Sayyidah Zainab ke Kufah, sebenarnya sudah banyak para sahabat yang mencegahnya. Para sahabat tahu betul bagaimana watak penduduk Kufah yang tidak bisa dipercayai karena pernah berkhianat kepada Sayyidina Ali. Pada tanggal 1 Muharram, sampailah rombongan Ahlul Bait di suatu lembah yang disebut Karbala. Di tempat inilah terjadi pembantaian terhadap Ahlul Bait dan orang-orang yang setia bersama mereka. Rombongan Sayyidina Husain yang terdiri dari 73 laki-laki dewasa dihadang oleh 4.000 pasukan Yazid bin Muawiyah Khalifah Bani Umayyah di bawah pimpinan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dan Gubernur Kufah Ubaidillah bin Ziyad. Peperangan yang tidak seimbang pun terjadi. Satu persatu pahlawan Karbala gugur sebagai syahid menentang tirani kezaliman, hingga yang tersisa hanya Sayyidina Husain yang terus mengayunkan pedangnya di antara ribuan musuh-musuhnya. Hingga pada saat matahari terbenam di ufuk barat pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, Sayyidina Husain radhiyallahu an roboh bersimbah darah dengan keadaan yang sangat mengenaskan, dengan kondisi tercabik-cabik dan kepala yang terpisah dari badannya. Setelah itu, para prajurit Yazid mulai menjarah semua isi tenda para wanita. Bahkan beberapa dari mereka ada yang memperlakukan wanita Bani Hashim dengan kurang ajar, sehingga banyak membuat para putri dan wanita berteriak ketakutan. Peristiwa tersebut membuat Sayyidah Zainab marah dan tampil sebagai pemimpin Bani Hashim. Beliau berkata, "Tidaklah kalian malu, hai musuh Allah." Kemudian, beberapa komandan perang mereka akhirnya memerintahkan untuk menghentikan penjarahan tersebut. Wanita dan anak-anak turunan Bani Hashim yang masih tersisa akhirnya dibawa ke Kufah. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Sayyidah Zainab memasuki kota Kufah sebagai tawanan, diiringi oleh tatapan sayu dan tangisan pilu penduduk Kufah yang telah mengingkari dan mengkhianati keluarganya. Dengan tatapan tajam, Sayyidah Zainab memandangi penduduk Kufah yang dilewatinya dan berhenti sejenak. Beliau pun berkata dengan nada tinggi dan tajam, mencela perilaku buruk penduduk Kufah. "Wahai penduduk Kufah, benarkah kalian menangis? Semoga saja air mata kalian tak kunjung kering. Semoga isak tangis kalian tak kunjung berhenti. Kalian semua adalah ibarat wanita yang merusak tenunannya setelah pintalan yang kuat sehingga menjadi berantakan kembali. Kalian menjadikan sumpah perjanjian sebagai bentuk penipuan di antara kalian. Ketahuilah, alangkah buruknya dosa yang kalian kerjakan." At-Tabari dan Ibnu Katsir menerangkan, penduduk Kufah diam membisu setelah mendengar teriakan Sayyidah Zainab. Selama 2-3 bulan, mereka merasa seolah-olah dinding rumah mereka berlumuran darah setiap harinya. Setelah Sayyidah Zainab dan rombongannya dibawa ke Damaskus, penduduk Kufah hanya bisa saling menyalahkan satu sama lainnya. Suara perlawanan Sayyidah Zainab melawan kezaliman dan menegakkan keadilan senantiasa tertancap di jantung sejarah. Ketika memasuki istana Yazid di Damaskus,
Semua orang menanti putri Sayyidina Ali ini meminta maaf kepada Yazid bin Muawiyah atas pemberontakan Sayyidina Husain sebagaimana tuduhan Yazid. Tetapi Sayyidah Zainab dengan keberanian dan keahlian retorikanya menunjukkan kesalahan Yazid di istananya sendiri. Pidato Sayyidah Zainab bukan hanya menguncang pilar-pilar kezaliman dinasti Umayyah, tetapi lebih dari itu, malah menghantam sistem rusak di sepanjang sejarah umat Islam, yakni kesalahan Yazid bin Muawiyah. Beliau menunjukkan nilai harga diri keberanian dan ketinggian jiwa kesatria sebagai pakaian kemuliaan. Dalam keadaan sebagai tawanan, putri Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini meniupkan optimisme menghadapi kezaliman. Wanita agung ini memberikan pelajaran bagaimana menghadapi kelaliman pada umat manusia sepanjang sejarah. Oleh karena itu, sejarah mencatat Sayyidah Zainab sebagai manifestasi cinta terhadap kebenaran yang dibelanya hingga akhir hayat, sekaligus heroisme seorang perempuan yang ditampilkan dengan gemilang. Karena kalah debat, serta mendapat malu, serta ditelanjangi akan kesalahan dan kezaliman Yazid, kemudian oleh Yazid, rombongan tersebut dikirim pulang ke Madinah. Selain itu, berkat keberaniannya, Sayyidah Zainab juga berhasil melindungi Ali Al-Ausat, keturunan Sayyidina Husain yang masih hidup. Ali Al-Ausat yang lolos dari pembantaian merupakan satu-satunya keturunan dari Sayyidina Husain yang masih hidup. Ali Al-Ausat kelak terkenal dengan nama Ali Zainal Abidin. Beliau dinamakan Zainal Abidin karena terkenal akan ibadahnya yang luar biasa. Sampai sekarang, keturunan dari Sayyidina Ali Zainal Abidin masih terus langgeng dan meneruskan perjuangan beliau. Salah satunya adalah keluarga besar Wali Songo. Tanpa adanya Wali Songo, mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan berkembang dan bertahan di negeri ini. Tanpa ada peranan dari seorang wanita di balik semua itu, maka bukan tidak mungkin negeri ini tidak seperti yang sekarang kita lihat dan kita rasakan. Wanita itu adalah wanita yang tangguh dari Bani Hashim, Sayyidah Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Di tengah keheningan kehidupan Sayyidah Zainab di Madinah pasca peristiwa Karbala, tiba-tiba Yazid memerintahkan Sayyidah Zainab untuk tidak tinggal di Madinah karena khawatir akan pengaruh Sayyidah Zainab yang memang cerdas dalam berpidato dan mampu mempengaruhi masyarakat. Akhirnya dengan berat hati, Sayyidah Zainab keluar dari Madinah dan hijrah ke Mesir. Di sana, Sayyidah Zainab sangat dicintai rakyat Mesir. Ajaran-ajarannya selalu didengar masyarakat Mesir. Setelah 1,5 tahun hidup di Mesir, akhirnya beliau wafat pada tanggal 14 Rajab tahun 62 Hijriah atau 27 Maret tahun 682 Masehi. Beliau wafat dengan nama harum dalam sejarah Islam sebagai seorang wanita yang suci, cerdas, luas ilmunya, dan gagah berani dalam melawan kezaliman penguasa. Semoga Sayyidah Zainab radhiyallahu an mendapatkan tempat yang sangat mulia dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bishawab.